apa yang mengakibatkan itu terjadi permasalahan? Sebetulnya chemistry, Pak. Keterikatan kita dengan Jepang itu emang harus dibangun. Ya apa, dan itu nggak bisa belajar dengan kita abrakadabra. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, bahasa itu tentunya pasti. Mutlak bahasa itu perlu. Tetapi apakah bahasa dengan kita mengetahui bahasa terus kita bisa interaksi kah? Nah ini yang jadi problem kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Jurnal Kawasan. Ini kedua saya diundang. Biasanya saya diundang ngomongin tentang Omnibus Law, hubungan ketenagakerjaan, hubungan industrial, sumber daya manusia. Sekarang kita cerita-cerita aja ya Pak. Ya, boleh cerita-cerita Karena aja, Pak. Santai. banyak senpai saya juga di sini gitu kan. Jadi agak malu-malu kalau berbicara tentang masalah Jepang sebetulnya. Yang di samping saya ini jauh lebih paham sebetulnya bagaimana kehidupan di Jepang. Namun mungkin sedikit sharing lah kehidupan di Jepang. Saya di Jepang 2002 dan baru kembali 2013. Lumayan agak lama lah ya, sekitar 11 tahunan saya di Jepang. Jadi pengalaman saya mungkin kalau di Indonesia saya baru 1 kali pindah pekerjaan, tapi di Jepang mungkin ada 5 kali saya udah pindah pekerjaan. Dan ini yang banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Tadi seperti cerita oleh Pak Dodi tadi, kepalanya digeplak segala macam. Saya lebih parah lagi Pak, mau dilempar pakai dice. Dilempar pakai dice, tapi yang ngelempar orang Indonesianya terhadap orang Jepang. Nah, itu ada kejadian. Lalu juga saya pernah nangani karena background saya background hukum, jadi di Jepang pun saya megang HRGA, pernah nangani beberapa karyawan Indonesia yang dipenjara Pak. Ya, dipenjara karena Uraginko ya Pak, Cikaginko ya, money laundry dan lain sebagainya. Ada juga pencurian dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang memang nggak bisa kita dapatkan di bangku kuliah gitu ya. Tapi ini memang sesuatu yang bisa kita dapatkan di saat kita learning by doing. Nah, ada satu pengalaman di saat saya pertama kali masuk di perusahaan. Di perusahaan ini dengan segala keterbatasan bahasa saya, karena saya bukan orang bahasa, saya aslinya dari teknik hukum, saya orang hukum. Saya belajar S2, saya digeber selama 1 tahun harus tak sampai N2, karena N2 itu level 2 lah ya, kalau dulu itu level 2, kalau kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 kanji yang harus saya pahami. Karena S2 saya adalah S2 yang berhubungan dengan sosiologi ya. Dan itu hampir semua literaturnya itu dalam bahasa Jepang. Jadi ujiannya juga dalam bahasa Jepang, interviewnya pun semuanya dalam bahasa Jepang. Tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan lulus, padahal itu udah hopeless itu Pak sebetulnya. Kok bisa lulus gitu ya? Ya alhamdulillah saya lulus akhirnya gitu di sana. Nah, pertama kali masuk kerja saya diterima di beberapa perusahaan. Sebelum di Yamaha Marine, saya ke Yamaha Hatsudoki. Di Yamaha Hatsudoki ini saya ingin pindah lagi di perusahaan yang setidaknya bisa meniti karir saya gitu. Yamaha Hatsudoki itu Yamaha Motor ya Bu ya. Yamaha Motor Corporate yang ada di Iwatakeng ya, di Iwatasi. Tahun 2010 saya di Yamaha Marine, Lehman Brothers terjadi di sana. Akhirnya saya dimasukkan ke Yamaha Hatsudoki, Yamaha Motor Corporate. Dan saya kerja memang dari bawah, dari mulai press. Jadi kalau di Jepang itu mau lulusan S1, S2 pasti ditaruh dulu di Gemba itu. Minimal ya sekitar 3-6 bulan gitu. Sampai akhirnya dia sampai berhasil dan sampai saya saat itu sampai leader. Nah, karena kondisi untuk bisa bersaing dengan orang Jepang itu, walaupun saya lulusan S2 itu begitu sangat berat gitu ya. Akhirnya saya nyari pekerjaan lain, saya daftar di Stanley, masih ingat Stanley, saya daftar di Sakura, dan saya di Sakura Kogyo saat itu, dan saya juga daftar di KBRI. Alhamdulillah Sakura Kogyo dan KBRI keterima nih, hasil istihorohnya Sakura Kogyo. Kalau di KBRI masalahnya
jadi apa recruitment sana nggak bisa pulang ke Indonesia gitu. Jadi terus stay di sana gitu kan. Jadi apa agak berat bagi kami dan akhirnya kami mulai sekolah COVID. Nah, pengalaman pertama saya itu saya disuruh buat report. Saya buat report sebaik mungkin. Udah selesai, yang saya pikir itu report udah keren lah saya pikir. Karena saya di sana megang saya di Jingji ya, di Personalia lah kalau di Indonesia itu. Saya buat report, udah saya pikir bagus, report saya dilemparnya nggak kira-kira ke muka Bu, ke muka dilempar. Dia bilang gini, pakai atamaskate gitu ya, kasar banget kalau bahasa kita tuh, coba kamu pakai otak lah kalau buat gitu kan. Ini kamu buat report bukan kayak anak S2, ini kamu kayak anak SMP baru lulus, dia bilang gitu. Wah, sedihnya luar biasa gitu kan. Sama general manager saya masih ingat namanya Nakamura Bucho, dia lulusan Keio Daigaku, dia punya Kyoshi Kyoka, dan ternyata dia itu yang saat itu saya benci, tapi akhirnya dia menjadi guru saya di HR. Dia sangat luar biasa dan ternyata dia ngetes saya dan akhirnya di situ saya berpikiran merubah mindset saya nggak boleh kalah nih sama orang Jepang dan saya akan buktikan dia yang akan butuh saya gitu. Disitulah saya belajar. Nah, saya teringat buku yang dikarang oleh James Evergreen ya tentang Nihon no Kei atau misalnya Japanese company style. Dia menyebutkan di Jepang ini ada 3 konsep dasar. Dia meneliti tahun 1955 tahun 1958, tapi konsep ini setelah bubble ekonomi 1975 sampai selesai itu hilang. Jadi di Jepang tuh ada namanya, mungkin Pak Hideki pernah baca bukunya nih Pak ya, 3 ya terkenalnya. Jadi Sansu no Shinki ya. Jadi 3 hal berharga di Jepang. Di sini orang Jepang kan kadang ngomong tentang serikat agak gimana ya Bu ya. Sebetulnya konsep dasar Jepang tuh yang pertama adalah Rodokumiai, serikat pekerja. Yang kedua adalah senioritas. Yang ketiga adalah loyalitas. Jadi kalau di perusahaan Jepang itu banyak orang-orang bekerja itu sampai dia pensiun. Banyak. Tapi setelah tahun 2000-an ke sini itu udah jadi cerita yang basi. Karena sekarang banyak yang udah kerja 10 tahun keluar Jepang gitu ya, seperti itu. Jadi itu emang bergeser ya. Tapi di tahun-tahun awal, tahun-tahun yang bubble itu konsep dasar itu ada. Nah, di situ pentingnya namanya senioritas. Nah, kebetulan saya ketemu senior nih di Yamaha itu namanya Subesang gitu. Dia itu yang benar-benar ngajalin saya Excel, dari Excel yang termudah sampai Excel yang tersulit gitu ya. Dia ngajarin. Dan senioritas di Jepang tuh ngomong tapi agak kasar sebetulnya. Kalau nggak bisa dikeplak kepalanya, baka omanya gitu. Jadi tapi ketawa gitu. Nah, setelah setahun, alhamdulillah diterima oleh mereka. Alhamdulillah saya di Jepang sampai supervisor. Dan ternyata ada satu konsep yang sangat mendasar saat saya pertama kali orientasi di Jepang, bahwa konsep dasar suatu perusahaan itu adalah apapun perusahaan, pasti tujuan utamanya adalah profit. Profit kalau bahasa Jepangnya itu mokaru, menguntungkan. Saya belajar di situ tentang makna arti dari mokaru, kanjinya. Nah, kalau di Jepang itu kanji ada 2 ya, ada ungyomi, kungyomi gitu. Kanjinya itu disatuin itu artinya ada makna yang sangat dalam di sana. Dan saya yang mengajarkan saya seorang senior HR di sana, cewek namanya Yoshikawa Sang. Cewek tapi galak dan judes, itu luar biasa. Dan dia mengajarkan arti dari mokaru itu. Jadi arti mokaru itu ada 2 kanji. Jadi kanjinya itu kanji sing sama kanji sha ya Pak ya. Sedikit curak dikit ya gitu. Nah, sing sama sha gitu kalau dibacain unyamukungnya. Jadi mau karu gitu, artinya menguntungkan. Nah, kalau perusahaan ingin untung, dia harus tahu falsafah ini kata dia. Sing itu artinya percaya. Sha itu, mono itu adalah orang. Jadi kamu kalau mau jadi Shinyo di Kiruhito, ya kamu harus bisa dipercaya gitu. Artinya ya kamu bisa dipercaya nggak sama bos kamu di saat kamu membuat report dan lain sebagainya, kamu bisa dipercaya nggak sama mereka? Bukan cari muka, tapi emang konsep dasar Jepang itu nanti dari Shinyo dari mokaru itu nanti nyambungnya ke Horenso Hokoku, Renraku, Sodang gitu. Nah, jadi itu Pak, jadi pengalaman yang luar biasa Pak. Jadi pernah dilemparin buku hasil report di depan muka gitu Pak. Itu yang malah itu yang sampai sekarang saya ingat dan
dan itu jadi pemacu saya untuk lebih semangat lagi. Oke, ya. Pak Lukman, kalau tanya Pak Hideki mungkin lebih banyak lagi ya kali Pak pengalamannya ya Pak ya. Nah, mungkin ini dikaitkan dengan penguasaan bahasa boleh Pak. Apa kaitannya budaya Jepang dengan penguasaan bahasa? Apakah memang kita harus memang memahami bahasa Jepang dulu, baru kita bisa masuk ke budaya mereka? Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kita berpikir dulu bahwa interaksi manusia itu sebetulnya apa sih? Tentunya setiap manusia punya latar belakang. Latar belakang ini yang selalu menjadi kesalahpahaman. Karena kita masing-masing terdiri lahir dengan latar belakang yang beda-beda. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, bahasa itu tentunya pasti. Mutlak bahasa itu perlu. Tetapi apakah bahasa dengan kita mengetahui bahasa terus kita bisa interaksi kah? Nah ini yang jadi problem kan. Perbedaan antara Jepang dengan Indonesia itu saya rasa kurang lebih nggak terlalu banyak. Pertama kita dilihat dari sudut pandang daripada negara Jepang itu adalah negara agraria. Indonesia pun juga negara agraria. Tentunya di Indonesia ada gotong royong, di Jepang ada gotong royong. Artinya masyarakat Jepang itu mereka istilahnya aktif berdasarkan kelompok. Bukan seperti dengan Eropa, dengan Amerika ya, tentunya individualis. Nah ini yang menjadi salah satu seharusnya bisa ada pemahaman yang baik tentunya. Namun kita lihat sekarang ini jumlah daripada peminat belajar bahasa Jepang di Indonesia itu adalah setelah Cina kita nomor 2 Indonesia. Kurang lebih 700.000 di Indonesia. Nah mereka berorientasi untuk mendapatkan ujian kemampuan bahasa Jepang N1, N2, N3 dan macam-macam. Nah apakah ada jaminan bahwa kita sudah setelah mendapatkan yang namanya sertifikasi N1 itu bisa kita interaksi bebas? Ini pertanyaan besar. Ya, tentunya tadi Pak Lukman sudah membahas ya dengan secara umum melihat bahwa yang namanya gemba yaitu lapangan ya, yaitu di lapangan itu sangat cukup penting. Tentunya pemakaian bahasa di lapangan dengan bahasa yang kita belajar di sekolah ataupun di universitas itu tentunya bahasa yang formal. Nah ada bahasa-bahasa ya di kita pun juga ya, kalau kita hidup di Jakarta ada bahasa slang lah istilahnya. Bagaimana kalau antara kita umurnya beda ya, seumur, tentunya udah bicaranya gua lo gitu ya. Apakah di bahasa Indonesia itu diajarkan? Kan tidak juga gitu ya. Nah di Jepang pun juga sama. Nah sehingga setelah kita belajar bahasa Jepang, tentunya kita harus memahami bagaimana latar belakang mereka sih. Nah ini yang perlu kita pelajari. Yang kita pelajari itu adalah filosofi daripada mereka. Tentunya filosofi tentang kebudayaan Jepang yang tadi disampaikan Pak Lukman adalah falsafah. Nah, kita review sedikit ya. Kembali kita ke abad 16. Abad 16 itu VOC masuk. Tentunya saya rasa Bapak Ibu sudah paham bagaimana keadaan sejarah Indonesia. Pada saat itu abad 16 di Jepang itu, Jepang sudah membentuk negara kesatuan dan membangun kota, membangun masyarakat. Dan yang diutamakan daripada mereka dalam pembangunan pengembangan masyarakat itu adalah membentuk karakter, membangun karakter. Nah dari mana? Yang difokuskan itu pada saat itu adalah mereka banyak yang masih buta huruf antara abad 16 sampai dengan abad 19 ya. Kurang lebih 350 tahun. Nah mereka berupaya untuk memajukan supaya penduduk masyarakatnya itu bisa membaca.
dan bisa berhitung. Makanya kembali ke Jepang tadi Pak Lukman bilang untung ya. Nah, mereka memang udah arahnya ke sana, bagaimana untung supaya kelompok mereka itu bisa hidup ya. Dan mereka sadar bahwa geografis daripada di Jepang itu sumber daya alamnya itu beda dengan Indonesia. Indonesia penuh dengan kekayaan alam ya, dari minyak sampai dengan ya, sekarang ini udah lari ke bahan baku untuk litium kan. Nah, Jepang mereka sadar bahwa pada suatu waktu akan kehilangan sumber daya alam. Nah, kemana? Mereka harus berupaya untuk survive, bertahan hidup. Ya, disinilah mereka membuat sesuatu barang. Nah, ini yang dibilang filosofi yang namanya monozukuri. Ya, jadi mereka sudah berkembang sebetulnya sebelum daripada abad 16. Mulanya ini adalah mungkin kita bisa simak lagi kalau sejarah ini dimulai daripada di Inggris yaitu maupun di Eropa Timur, yaitu adalah di awal pembuatan daripada pacul dan skop. Ya, jadi dimulainya dari situ pengembangan daripada teknologi gitu ya. Ya. Setelah itu berkembanglah sampai dengan kalau di Jepang itu jatuhnya masuk ke era daripada restorasi Meiji. Nah, selama 350 tahun Jepang itu menutup diri. Ya, mereka fokus kepada untuk kesatuan, untuk membangun kesatuan daripada bangsa Jepang sendiri. Sementara kita 350 tahun kita ada masa pendudukan Jepang maupun Belanda ya. Ini yang membuat kita terhambat di dalam pendidikan kalau kita lihat. Sehingga pengembangan daripada pembentukan karakter ini baru dimulai di era setelah daripada Indonesia merdeka. Ini yang sangat-sangat yang perlu kita kejar ya secepat mungkin. Ya tentunya dengan sekarang ini banyak ahli-ahli ya atau para ilmuwan ataupun akademisi yang mereka banyak mengambil ya belajar di luar negeri. Nah, sehingga tentunya di sini bukan saja bahasa lagi yang harus kita kuasai, tetapi bagaimana budayanya, bagaimana masyarakatnya. Ya, sementara kita nggak sadar di Indonesia sendiri, di tetangga sendiri saja sudah ada namanya lintas budaya, cross culture. Ini tentu sudah pasti ada. Ya, antara tetangga kita dengan tetangga yang lainnya, makan paginya aja sudah berbeda. Sukunya beda. Ya, sukunya beda, ya tentunya. Ya, ritme daripada dia ritual juga beda, ya tentunya beraneka ragam. Nah, oleh karena itu bagaimana kalau seandainya misalnya kalau kita mau bekerja di Jepang ataupun dengan orang Jepang, kalau kita tidak memahami budaya ataupun masyarakat, tentunya kita pasti ada terjadi kesalahpahaman. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Nah, dalam hal ini saya masuk langsung ke Universitas Dharma Persada. Kebetulan Universitas Dharma Persada ini adalah didirikan oleh alumni Jepang yang pada masa zaman perang dan sebelum perang mereka sudah berada di Jepang. Dan kembali ke Indonesia pada tahun 63 membentuk yang namanya Wadah Perhimpunan Alumni Jepang. Dan pada tahun 86 karena dia merasa berhutang budi kepada negara Indonesia, akhirnya mereka membuatlah Universitas Dharma Persada sebagai sumbangsi daripada mereka, senior-senior kami, untuk dijadikan sebagai monumen hidup. Satu-satunya di dunia alumni Jepang yang membuat universitas itu adalah di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan di Indonesia juga, kebanggaan kita juga. Nah, di dalam perjalanan di akademik Universitas Dharma Persada tentunya ini ada jurusan Jepang. Jurusan Jepang banyak dosen-dosen yang kualifikasinya baik sekali. Tetapi masih lemah di dalam budaya dan masyarakat Jepang. Bahasanya baik, bagus, banyak mendapatkan N2, N1. Tetapi pada saat dia sudah interaksi dengan orang Jepang, agak tersendat. Kenapa tersendat? Pada saat kita interaksi tentunya dengan sesama kita aja, kita bagaimana menceritakan atau membuat sesuatu story.
ya sesuatu cerita itu masih lemah karena kita kurang memahami atau mempelajari budaya dan masyarakat daripada mereka. Nah, ini yang diperlukan. Nah, sementara yang saya lihat hadir daripada Bapak dan Ibu, secara langsung Bapak-bapak sudah memiliki yang namanya budaya kerja Jepang. Nah, tinggal ini mengasah dengan menambah daripada bahasa, mempelajari bahasa, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Ya, saya rasa kalau Gemba, ya kalau di Gemba bahasa Jepangnya tentunya sudah mereka, bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semuanya ya. Tetapi bagaimana nanti berbahasa yang baik? Di mana stratifikasi bahasa Jepang itu sangat berat sekali. Jadi hampir sama dengan bahasa Jawa, ada 4 tingkatan di dalam penggunaan bahasa Jepang. Nah, tentunya di sini kita harus bisa menguasai agar orang Jepang itu betul-betul secure ataupun bisa nyaman untuk interaktif dengan kita. Jadi faktor bahasa ini tentunya tepat, tetapi kita harus juga memikirkan bagaimana menambah ya daripada tingkatan daripada bahasa itu sendiri. Mungkin saya rasa gitu. Pak Lukman ya, jadi tema kita adalah ngomongin tentang bagaimana lintas budaya di tempat kerja Pak. Kira-kira potensi-potensi apa sih Pak kita bisa nggak cocok dengan para investor Jepang ini kira-kira ada nggak Pak? Poin-poin yang kritis kita sampai kita bisa diterima, sampai kita bisa diomelin tuh gimana gitu? Tadi udah luar biasa Pak Hideki menyampaikan ya tentang sejarah Jepang dan lain sebagainya. Memang kita bisa bahasa Jepang, tapi belum bisa kita berkomunikasi dengan baik. Seperti halnya kita orang Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, tapi masa sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bernegosiasi dengan baik. Nah, itu yang terpenting. Artinya kita juga perlu namanya ilmu retorika. Saya pernah menginterview orang yang udah N1 dengan Sacho. Kalau dari literaturnya oke lah, tulisannya keren dan lain sebagainya. Tapi di saat interview, Sacho tuh minta diterjemahkan oleh saya. Saya nggak ngerti. Wakaranai. Lukman tolong padahal N1 ya. Tadi yang disampaikan Pak Hideki betul. Jadi itu saya ngalamin. Ya mungkin sampai sekarang saya udah menginterview sekitar 1.000 orang lah ya. Menginterview orang yang N1, N2 dan lain sebagainya. Emang rata-rata orang Jepang tuh pengennya bahasanya coba yang lebih wakariyasu gitu kan. Jepang tuh nggak mau yang ribet-ribet. Kalau ngomong ini aja saya udah ngerti kok gitu. Nah, apa yang mengakibatkan itu terjadi permasalahan? Sebetulnya chemistry, Pak. Keterikatan kita dengan Jepang itu emang harus dibangun. Ya dan itu nggak bisa belajar dengan kita abrakadabra. Tadi Bapak masalah Jepangnya Jepang HR-nya tidak bisa bahasa Jepang. Lalu terjadi masalah, itu jadi hubungan industrial kita terganggu kan Pak. Nah, sering terjadi di HR itu, kalau misalnya HR-nya tidak memahami bahasa, lalu juga tidak bisa memberikan semestri langsung kepada Sacho-nya, Sacho-nya ini punya interpreter Pak. Interpreter ini, misalnya nggak kita jaga baik-baik sama HR. Setiap yang diinformasikan oleh interpreter nggak 100%, mungkin hanya 70%. Mungkin ibu-ibu HR pernah ngalamin nggak? Akhirnya apa? Bener nggak dia ngeterjemahin tuh? Udah muncul nih gap di sana. Dan itu sering terjadi Pak. Akhirnya HR-nya hengkang, interpreternya jadi HR. Itu terjadi Pak. Itu terjadi. Nah, sekarang di perusahaan kami banyak teman-teman yang memang lulusan IMM. Dia tahulah bahasa Gemba. Kita rekrut mereka dan lain sebagainya. Dan saya ajarkan mereka jangan hanya mengedepankan bahasa. Ente kalau ngomong, saya bilang, jangan terpaku pakai bumpo, saya bilang, structure, jangan. Orang Jepang tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Ya lu ngomong apaan sih gitu? Ya tadi Pak Hideki bilang ada bahasa selengean, bahasa Gemba gitu ya. Jangan pakai bahasanya EYD banget gitu. Orang Jepang nggak suka di Gemba. Kore sore are aja udah cukup bagi mereka Pak. Sama kayak orang Inggris belum tentu dia TOEFL-nya tinggi Pak. Betul Pak. Betul. Jadi bukannya sekadar hanya bahasa saja, sebenarnya seperti tadi kita pintar berbahasa Indonesia, tapi belum tentu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai cara komunikasi yang terbaik kan. Bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara kita bernegosiasi juga dengan orang Jepang gitu. Gimana orang Jepang bisa datang ke Indonesia, misalnya ada ribut LSM di depan Bang, digeruduk, serikat digeruduk dan lain sebagainya gitu.
Kita kan sampai kepada orang Jepang, udah santai aja, nggak apa-apa, nanti gue yang ngadepin, udah cukup, nggak usah kita jelaskan A, B, C, D, makin dia deg-degan Pak. Tahun 2012 saya di sini Pak, lagi rame-ramenya buruh, ketakutan saco-saco Jepang luar biasa, sampai dia tuh nyumput di musola pakai mukena Pak, serius ini. Tapi akhirnya kita, udah saco di rumah aja, udah yang lainnya damai lah, nggak jadi masalah, walaupun perusahaannya digeruduk, it's okay, tapi yang penting dia tenang aja dulu. Nah, dengan seperti itu kan muncul chemistry, kepercayaan sama kita. Ya udah, ente urus Allah, gaji nih terserah deh. Yang penting kamu report aja sama saya gitu. Jadi yang ngebuat dia tenang, yang ngebuat dia kita bisa memberikan Saco, pokoknya untuk masalah hubungan industrial dan lain sebagainya udah serahin aja sama saya. Pokoknya Saco tinggal tanda tangan, beres, nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, itulah gaya-gaya komunikasi. Ada juga yang gaya komunikasi ya setiap orang kan berbeda. Ada yang mungkin gaya komunikasinya dengan ke karaoke, ada dengan gaya komunikasinya pergi ke sauna, itu adalah setiap orang. Tapi kalau saya bukan mazhab itu. Saya bukan mazhab itu. Dan saya lebih suka kita ngajak makan, kita ngobrol. Ya, dengan seperti itu lebih mudah. Karena saya pernah punya 2 orang Saco. Dua-duanya ini orang Toyota nih. Yang satu direktur purchasing Toyota Australia, dia jadi presiden direktur saya. Dia lama di Australia, udahnya American style banget. Yang satu lagi dia di Toyota sih. Dia itu Kojocho untuk Lexus, Pak. Lexus ya. Nah, dia luar biasa. Yang satu American style, kalau nggak suka sikat-sikat, Pak. Kayak cowboy, sikat, udah keluar. Nah, tapi kita menjelaskan, ya jangan main sikat lah, nanti bahaya, saya bilang gitu. Tapi yang satu lagi Japanese style yang ini, ya lebih menggunakan pendekatan kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, ini pinter-pinternya kita juga melihat atasan kita, kalau dia misalnya lama di luar negeri, di Amerika misalnya, ataupun di India, itu akan berubah. Dan kita nggak bisa menggunakan konsep yang seperti biasa sama dia. Tapi kalau misalnya, ini lama di Jepang, dia di Jepang lama, paling keluar cuma suco aja, tidak perjalanan bisnis saja gitu ya. Itu Japanese style-nya ada. Tapi kalau misalnya kita ketemu Saco, misalnya orangnya udah mobile kemana-mana di Eropa, Amerika dan lain sebagainya, kita juga harus hati-hati. Karena kita ada yang salah main sikat, Pak. Dan itu bahaya. Nah itulah, jadi chemistry kita dapatkan, kita gali cara komunikasi kita dengan baik. Bukan menjilat ya, tapi kita buat report sebaik mungkin. Kalau saya belajar di Toyota nih, banyak banget di Toyota ada A3 report ya Pak ya. A3 report pokoknya Saco pengen tahu, lu kerja 1 tahun, saya pengen lu cantumin dia A3 saja. Gak mau ribet. Gimana coba Pak caranya? 1 tahun loh Pak, laporan keuangan, laporan industri, segala macam dalam 1 tahun, tapi hanya saya butuhnya dalam A3 report saja. Gak perlu PowerPoint banyak-banyak segala macam. Nah, itu orang Jepang hanya simpel-simpel aja seperti itu. Nah, itu kita perlu belajar. Konsep-konsep dasar itu biar kita bisa menjalin chemistry sama Saco dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, kuncinya membangun chemistry ya. Membangun chemistry terhadap para Saco-Saco kita yang memang mungkin unik bagi sebagian orang di kita gitu. Nah, kita juga di Universitas Dharma Persada sendiri ada namanya bukan bahasa Jepang Pak ya. Ini bahasa dan kebudayaan Jepang. Nah, ini kan menarik. Artinya tidak hanya belajar bahasa tapi juga belajar budaya. Nah, ini mohon Pak Hideki bisa dijelasin detail ngapain aja Pak ketika kita mungkin sebagian besar di sini karyawan Pak. Kalau ingin tahu budaya Jepang atau bahasanya lebih ditingkatkan di universitas ini apa nanti yang akan dipelajari? Program sekarang ini karena nomenklatur daripada pendidikan sudah berubah. Ya dulu kalau nggak salah ini Fakultas Sastra namanya. Sekarang ini menjadi budaya dan bahasa. Oleh karena itu kita tahap sekarang ini sedang merubah kurikulum kita, terutama fokus kepada masyarakat Jepang dan budaya. Kita ambil kasusnya itu kebanyakan jangan kasus yang udah berabad-abad yang lalu. Ya. Kita juga nggak hidup pada saat itu kan tentunya. Kita ambil modernisasi daripada Japanese. Jadi masyarakat yang memang masuk di era industrialisasi di Jepang itu kurang lebih dimulainya dari sejak restorasi Meiji, tetapi peningkatannya dimulai dari kurang lebih tahun 60-an. Gitu.
Nah, untuk itu sekarang ini sejak 5 tahun yang lalu kami mendapatkan bantuan daripada universitas terkemuka. Jadi kurang lebih ada 11 universitas dari Jepang yang memberikan training kepada dosen-dosen kita, baik itu daripada pengembangan bahasanya yang akan disupport dengan budaya dan masyarakat Jepang. Dan ini masih berjalan sampai hari ini, training-training daripada dosen-dosen kita. Nah, mungkin untuk ke depan, kami juga sekarang sedang menyiapkan kursus bahasa Jepang, di mana Indonesia, terutama di Asia Tenggara, penggunaan laptop itu masih boleh dibilang masih rendah, sehingga kami minta kepada pihak Jepang, yang kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan sekolah bahasa Jepang yang cukup lama sejarahnya, yaitu membuat kursus melalui online. Jadi setiap mahasiswa ataupun peserta yang memang berminat dengan kursus itu menggunakan handphone saya, dia sudah bisa mengikuti pelajaran-pelajaran daripada kursus itu. Rencana akan diadakan simulasi bulan 8, kurang lebih ada 2 kali simulasi, dan langsung pengajarnya dari Jepang. Jadi dari Jepang sendiri. Kita sekarang lagi mencoba untuk membuat silabus dan lain-lainnya. Nah, konsepnya itu adalah bagaimana belajar bahasa Jepang dengan tidak formal, membuat suasana yang nyaman, terus tidak terpaku kepada satu kosakata atau satu kalimat. Bahasa Jepang ini berkembang, tentunya pemakaiannya serba macam-macam. Bahasa Indonesianya juga tentu ada ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu si guru dari bahasa Jepang, sekolah bahasa Jepang ini akan menyiapkan itu, dan untuk bisa berkembang bahasa yang untuk digunakan untuk percakapan. Ya, kalau seandainya kita masuk dari tata bahasa, ya tata bahasa Indonesia aja sudah susah kita belajar, apalagi tata bahasa Jepang orang lain ya, negara lain. Kita akan coba fokus kepada percakapan. Percakapan dalam arti kata percakapan bebas dan percakapan yang formal. Yang formal ini yang bisa dipahami sama orang Jepang. Kadang-kadang kalau orang kita ini mohon maaf, terutama ahli-ahli ya, baik ilmuwan itu selalu memakai bahasa khusus lah, bahasa jurusannya lah ya. Nah, orang Jepang jarang menggunakan itu ya, kecuali dalam buku tertentu ya. Jadi memang khusus kalau memang itu teknik-teknik, tetapi di dalam pembuatan buku mereka menggunakan bahasa yang gampang diserap dan dicerna. Itulah gaya orang Jepang ya, untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, tentunya di dalam lintas budaya ini yang perlu kita cermati itu adalah pemahaman. Jadi bukan pengakuan tetapi pemahaman. Ya, bahwa orang Jepang itu latar belakang hidupnya itu kayak seperti itu. Bagaimana kita mengakomodir atau memahami itu? Tentunya kita perlu banyak menambah wawasan. Nah, wawasan itu melalui budaya, masyarakat maupun sejarah Jepang. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hideki dan Pak Lukman. Ya, saya tidak akan mendominasi pertanyaan ya. Jadi saya nggak akan nanya terus-terusan, tapi melupakan teman-teman semuanya, para hadirin. Kita masih punya waktu 20 menit ya untuk kita diskusi tanya jawab. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan dan udah pada yang angkat tangan ini. Ini angkat tangan pengen nanya apa pengen dapat door prize? Jujur. Oke. Untuk sesi pertama saya minta 3 penanya angkat tangan. Oke, 1, 2. Itu dari bapaknya ya. Apakah bapak ini juga alumni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Nugroho. Saya dari
PT Toyo Indonesia. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Forum Komunikasi HRD KIC dan KITIK. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Oblong. Oke, pertanyaan saya tujukan ke Pak Lukman ya. Satu aja pertanyaan saya gitu kan. Tapi pertanyaan saya ini tidak mewakili kalau ini terjadi di perusahaan saya gitu ya Pak. Karena memang saat kita ngobrol di teman-teman HR itu ada yang bertanya seperti itu gitu. Makanya saya sampaikan, kebetulan ada Pak Lukman, ada Pak Hideki yang sangat luar biasa sekali dan sudah lebih dari puluhan tahun tinggal di Jepang, seperti itu. Pertanyaan satu Pak, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Jepang yang sudah punya level tinggi, katakanlah Sacho gitu ya Pak. Tapi beliau itu penganut ahli kebatinan. Tuh, kok iso ya? Loh itu betul ya, kita ngomong apa adanya ya Pak. Jadi umumnya ya pengalaman saya kerja di Epson, kemudian saya kerja di Wipro gitu kan. Itu kan selalunya aktif ya seorang Jepang, baik levelnya GM atau Sacho itu kan selalu tipenya tipe teroris gitu kan. Dia pada presentasi selalu ditanya, why, kan seperti itu. Nah ini enggak Pak, jadi benar-benar ada kebatinan gitu loh. Tanya juga enggak, mantuk juga enggak. Jadi, ini sebetulnya gimana nih gitu loh Pak. Ini betul nggak? Ini benar-benar kejadian ini ada gitu, dan itu cerita gitu Pak. Jadi akhirnya teman yang cerita ini punya keluhan. Kelebihan daripada Sacho tersebut adalah daya ingatnya sangat luar biasa, gitu. Jadi memang setiap progres yang pernah diberikan itu selalu ingat, gitu. Nah, sehingga pengennya kita itu kalau misalkan ada instruksi gitu ya, itu agak seret lah ya. Umumnya yang kita jumpai gitu, orang Jepang selalunya apa itu detail, jadi kayak gitu kan. Pertanyaannya pun juga lebih ke ini. Lalu ini lebih banyak diam gitu. Jadi seperti itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Lukman. Oke, satu lagi tadi. Nah, Ibu ya, Bu Hesti. Apa? Oh, Ibu sini. Oh ya benar. Oke. Silakan Bu. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Masih sore ya Pak ya. Oke baik. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Mungkin saya di sini salah satu yang junior ya dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Nama saya Upi dari PT Hitachi Astemo di kawasan GIC Delta Mas. Pertanyaan saya mungkin ditujukan ke Bapak Hideki dan Pak Lukman sekaligus ya Pak ya mungkin. Jadi saya sharing dulu, saya sebetulnya adalah lulusan bahasa Jepang, tapi bukan di Unsada Pak. Di Semarang, S1 saya di Semarang, kemudian bekerja langsung di PT yang sekarang Hitachi Astemo sebagai HR dan juga interpreter Pak. Nah pertanyaan saya mungkin mewakili beberapa alumni yang mungkin belajar bahasa Jepang. Kebetulan saya masih N3 Pak, belum N2, belum N1. Tapi mungkin banyak dari teman-teman yang memang punya keinginan selain bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, apakah ada kesempatan kita juga untuk bisa bekerja di Jepang? Kalaupun memang ada, mungkin dari Bapak ada suggestion yang sudah ada pengalaman 5 kali ya Pak ya di perusahaan Jepang. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih pada 3 penanya. Langsung saja, siapa dulu Pak? Pak Lukman dulu. Oke, silakan Pak. Silakan. Oke. Bismillah. Oke Pak Nugroho, kita saudara lama ya Pak ya. Alhamdulillah ketemu udah jadi ketua ya Pak. Alhamdulillah. Oke, ini cara berkomunikasi dengan ketemu dengan Sacho atau petinggi kita yang punya ahli kebatinan. Artinya kebatinan dia tuh taat sama agamanya tuh bagaimana Pak? Lebih banyak diam gitu, nggak bisa mengungkapkan. Saya pernah pengalaman ketemu dengan presiden direktur, dia taat banget tentang agamanya. Agama dia Bukkyo, Buddha. Dan setiap manajer yang masuk, dia akan hitung menurut kitabnya dia. Tahun ini Tora. Tora itu harimau. Dia hebi, ular. Setiap itu dia akan buka kitab itu. Dan saya ajak ngobrol aja. Oh keren ya, saya bilang gitu. Dan saya sampai deket dan dia pun ngasih tahu gimana dia itu tiap malam sebelum tidur dia berdoa.
dia bawa alatnya dan lain sebagainya. Dia ceritakan di depan rumahnya itu dikasih jimat, Pak. Iya, di mobilnya dikasih anjing unten gitu ya. Di atasnya dikasih taat banget, Pak. Sebelum masuk pabrik juga sama seperti itu. Dan pendekatannya ya kita juga pendekatan kebatinan juga, Pak. Dan dia lebih enjoy apabila kita berbicara masalah kebatinan dengan dia. Dan mungkin ada hal-hal yang sama ya, dalam dia masih memahami dan dia juga tahu bahwa universe ini dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya misalnya lagi rapat sama dia, waktunya sholat, dia akan nyuruh sholat sama saya. Dan artinya dengan mungkin dia perlu teman ngobrol, Pak. Kalau perlu ya pakai pendekatan kebatinan lagi, Pak. Karena memang apa yang dia sukai ya itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan orang itu. Jadi kita jangan dia suka kebatinan, kita menjadi antipati terhadap kebatinannya dia. Ya seperti air dengan bensin, Pak. Ikutin aja dulu alurnya, dan ternyata lama-kelamaan dia akan terbuka. Ini pengalaman saya, Pak. Lama-lama dia terbuka, dia ngasih tahu kenapa setiap yang ada interview saya harus buka kitab saya. Oh, dia yang dari Jepang, dia nggak mau kalau dia dia ketemu dengan orang yang sifatnya torak, dia nggak mau, Pak. Lukman Sang tahun ini kayaknya taiheng banget. Kenapa gitu? Manajer yang dikirim dari Jepang semuanya torak gitu. Serius, saya nggak bohong. Loh, kenapa? Wah, ini taiheng katanya. Dia akan susah. Tapi akhirnya pelan-pelan kita buktikan pada dia, ya dia namanya prediksi ya. Tapi ya kita ikutin aja dan alhamdulillah. Tapi dengan seperti itu dia bukan berarti menghadapi itu dia membuat sistem, Pak. Membuat sistem kalau orang yang mempunyai kondisi yang seperti ini, pendekatannya seperti apa. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita ikutin dulu, Pak, alurnya dia. Jangan sampai kita antipati sama dia. Mau nggak mau hebatnya kita tetap aja kita bawahan dia, Pak. Kita ditendang, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ngikutin aja kalau saya. Selama kita bisa ngikutin dia ya dengan obrolan-obrolan kita yang sedikit joke dan lain sebagainya, saya pikir it's okay, Pak. Dan itu ternyata berhasil dan dia pulang pun sampai sekarang saya masih komunikasi dengan dia. Kebetulan dia juga orang Toyota, jadi saya deket banget sama saya Toyota nih. Saya banyak belajar banget dengan Toyota nih, karena dulu S2 saya tentang Toyota Production System. Dan dia masih kontak-kontak sama saya. Dan itu, Pak, jadi ikutin saja dulu, jangan sampai kita berantipati, yaitu salah satu untuk cara kita untuk berkomunikasi. Lalu selanjutnya, Bu, tentang tadi lulusan bahasa Jepang, HR dan interpreter ya, Bu. Bener kan, Bu, ya, kata saya, interpreter itu bakal jadi HR, Bu. Ya kan, Bu, based on experience saya itu. Tapi saya sampaikan aja, ada kekurangan orang yang bisa bahasa Jepang, dia megang HR. Saya anggap itu ada permasalahan yang besar. Karena dia tidak bisa menerjemahkan hukum menjadi bahasa komunikasi dengan Jepang. Dan banyak terjadi dispute, itu karena dia hanya memahami bahasa Jepang. Tapi dia tidak pernah paham bagaimana menginterpretasikan hukum dalam bahasa Jepang dan berkomunikasi dengan orang Jepang. Nah, ini satu kunci yang harus dipegang oleh interpreter. Ada saya beberapa teman, dia interpreter, dia ngambil SH, tapi dia nggak paham. Di saat dia berbicara dengan saconya nggak mudeng, nggak ngerti saya. Misalnya sekarang ada Omnibus Law, ada PP 35 untuk membayar kompensasi. Banyak perusahaan nggak mau bayar kompensasi. Saya, Pak, sejak awal langsung bayar kompensasi. Saya langsung bayar. Saya cakap, lah yang lain belum. Lah ini aturan hukumnya, nggak bisa. Yang belum pun nanti ke depannya akan suruh bayar. Saya bilang. Nah ini mungkin catatan ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari interpreter bahasa Jepang, ya kita yuk belajar bahasa hukum yang setidaknya bisa dipahami oleh perusahaan sama saco kita. Karena kebetulan saya juga konsultan untuk non litigasi ya, karena saya hukum tapi saya bukan pengacara. Dan banyak kasus-kasus yang saya tangani karena salah pemahaman. Misalnya dia mau mem-PHK orang, dia langsung PHK gitu, nggak melalui syarat-syarat yang ini, akhirnya bermasalah perusahaannya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghadapi biar bisa kerja di sana? Pertama ya keberuntungan juga sih, Bu, ya, rezeki ya, gitu. Karena nggak semua orang yang pintar bahasa Jepang pun bisa stay di Jepang. Ada rekan saya pintar bahasa Jepangnya, malah saya belajar bahasa Jepang dengan dia lulusan UI pintar, tapi akhirnya dia pulang karena dia tidak diterima.
Malah saya yang bahasa Jepangnya pas-pasan, hanya sekedar pede doang, mungkin punya sedikit kemampuan komunikasi dan retorika saja, malah keterima. Padahal aduh jauh banget nih kalau dibandingin sama saya. Artinya yaitu faktor luck juga ada sih, Bu. Nah, dan yang terpenting ya kita harus pinter menjalin komunikasi aja sama orang Jepang. Saya juga susah Bu kalau neranginnya, tapi sebetulnya orang Jepang tuh asik kok. Saya di Jepang saya nggak bisa yakyu, saya ikutan yakyu baseball, padahal saya nggak ngerti baseball, dan saya masuk jadi tim baseball inti perusahaan dulu Yamaha, dan padahal saya nggak ngerti baseball kayak gimana ya, tapi dengan di situ kita berinteraksi, ngobrol, saya pengen dekat sama dia, saya main basket sama dia gitu, saya ikutin aja di situ ya, saya belajar ngobrol dengan dia, dan kebanyakan saya belajar bukan di bangku kuliah. Saya pernah jadi arbaito, jadi DJ Pak. DJ itu cuci piring Pak, Araiba. Kirain yang Araiba ya Pak, cuci piring Pak, gini kan cuci piring kan. Jadi DJ saya, Araiba di sana di perusahaan di Cina, di rumah makan Cina, dan pas yang datang itu dosen saya. Tapi saya nggak malu, dan di sana itu bangga loh. Kalau misalnya ada anaknya, gaksenya dia itu arbaito di sana, dan bahasa Jepang saya terlatih ya, itu Bu, pede aja Bu. Kerja di supermarket pernah, sampai nyari kerja di sana ada Chain sama Domo ya Pak ya, majalah itu. Telepon, saya ngobrol, sumimasen, rukuman tomoshimasu, boshi arimasu ka? Boshi Bu, bukan bosu ya. Boshi itu topi. Sampai orang Jepang, gitu, cuek aja. Yang penting ya kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu. Ya pokoknya muka bata aja sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah dengan seperti itu, dengan kita pede, kita bisa menjalin chemistry, dan orang Jepang tuh sebenarnya suka yang joke-joke sih sebetulnya. Dan itu ternyata sampai saat ini hubungan saya yang satu sekarang juga kebatinan Pak, banyak pendiam gitu ya. Pendiam, ya tadi saya ilikitik aja biar dia ketawa gitu kan. Dan hari ini dia baru pulang dari Jepang, ngobrol lama 1 jam dengan saya. Ya alhamdulillah dia enjoy aja gitu, dan Lukman Sang selama ditinggal saya ada masalah nggak ada, sip, keren pokoknya, tapi minggu depan ada audit saya gitu. Jadi ya hal-hal yang buat dia tenang, dan yang terpenting bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. luar biasa ya. Selain bahasa Jepang juga harus bahasa hati ya Pak ya. Bahasa hati Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan pertama Pak Nugroho ini yang susah. Di kamus juga nggak ada, di kuliah juga nggak ada Pak Nugroho. Mungkin begini, sekilas daripada Pak Lukman sudah dijelaskan. Pandangan saya begini, orang diam itu belum tentu tidak ada respon. Kita lihat, mungkin dia mempelajari, menyimak. Nah, terus kita harus bagaimana kan? Tidak serta-merta kita harus cari muka, tetapi membuat kesan di dalam hasil pekerjaan kan. Itu akan menjadi perhatian tentunya buat orang Jepang. Ya, orang Jepang sendiri juga memang juga ada yang mencari muka ya, di tahun era 60 dan mungkin sekarang juga masih ada. Tentunya nggak semua masyarakat orang Jepang itu istilahnya ya baik. Nah, artinya kita perlu juga mempelajari bagaimana shacho itu kalau diam. Ya, tentunya kita tidak terlalu tidak perlu overacting. Ya, kita apa adanya, ya, apa adanya kita tunjukkan, itu malah menjadi perhatian daripada yang bersangkutan. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sudah memahami bagaimana orang Jepang karena bekerja ya. Mereka pasti menyimak ya, tentunya mempelajari ya perilaku daripada orang-orang Indonesia. Mungkin itu Pak Nugroho kira-kira. Terima kasih. Dan untuk Bu Upi, mempelajari bahasa Jepang itu beraneka ragam tentunya. Ya, dengan cara apapun. Mungkin sekarang Ibu Upi ini kan sudah masuk bekerja, sudah di lapangan. Perlu ada melatih, melatih diri
Melatih diri itu bukan daripada tata bahasanya, tetapi meningkatkan banyak perbendaharaan daripada baik itu kosakata bahasa. Kalau HRD tentunya ada kaitannya tadi disampaikan Pak Lukman, hukum. Ya kalau PHK dalam bahasa Jepang apa? Ya mungkin dilihat daripada sekarang smartphone, ya bisa langsung kita tahu dan itu kita tulis. Pada saat kerja itu juga saya rasa bisa kita taruh buku catatan sendiri. Kita ya sambil nanti kita kalau ada waktu senggang kita melirik. Ya karena orang Jepang itu sifatnya bukan pintar sih, rajin, rajin tekun. Nah kita kadang-kadang yang suka ya kita sendiri, saya sendiri juga begitu kan ya, merasa bahwa gimana caranya supaya terlihat belajar tapi lulus kan begitu kalau di sekolah ya kan? Jadi nah ini hal-hal yang beginilah yang tadi disampaikan pada saat pembukaan, disiplin. Nah disiplin itu bukan hanya di sekolah tetapi di rumah tangga itu sudah disiplin, itu sudah diajarkan. Bagaimana yang namanya seri setong itu sebetulnya dari mana sih? Bukan langsung pabrik langsung membuat sistem itu, tetapi dengan kehidupan dia sehari-hari. Ya, di rumah tangga yang nggak mungkin dia ada berantakan, bagaimana sih menyusun daripada buku, merapikan. Ya, ini munculnya daripada kehidupan sehari-hari yang akhirnya dijadikan sistem. Sama juga dengan Horensu. Ya, kalau seandainya di rumah ya kita pergi, ya tentunya kita mau pergi kemana? Ya kita harus lapor. Nah setelah pulang ya kita lapor ngapain, ya iya ini hokoku, terus rendaku, pasti dia kalau orang Jepang, kalau sekarang sudah ada smartphone, kalau dulu ya mungkin zamannya Pak Lukman masih ada telepon umum, dia pakai uang 10 koin ya, yen ya, dia pasti akan, ini saya udah di sini di Egi ini di stasiun ini kita mau pulang gini. Nah komunikasi interaksi inilah yang menjadi akhirnya menjadi sistem gitu. Jadi saya rasa Bu Upi sudah N3, jangan kecil hati. Ya. N3 tetapi bobotnya lebih dari N3. Ya, tidak harus yang kita dengar ada orang mencapai N2, N1 tapi berbobotnya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan Bu Upi. Dan untuk sementara saya sebagai penanggung jawab daripada Sejabodetabek untuk JLPT, bulan Desember saya akan mencoba untuk tidak membatasi kuota karena kemarin saya nggak berani ya 1.200, mudah-mudahan bisa kita sampai dengan 5.000 kita buka jadinya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa penjelasan dari kedua narasumber kita. Yang satu langsung praktisi, yang ini banyak inspirasi, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari obrolan kita kurang lebih selama 1 jam ini. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu ingin tahu detail tentang Universitas Dharma Persada, kita ada booth di sana yang tadi pas masuk langsung di situ ada boothnya dari Universitas Dharma Persada, dan juga ada dari teman kita dari rumah123.com ya. Nah, kali aja mau ambil rumah satu di situ yang anak-anak Jepang juga boleh, nanti ditanya di situ.